Salam Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa, haleluya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni minggu kedua, saudaraku. Saya percaya ada rencana Tuhan ketika umat Tuhan boleh datang beribadah di tempat ini. Saya percaya itu, tidak kebetulan saudaraku. Dan hari ini Anda sedang masuk bengkel. Bilang dulu dengan saya sedang masuk bengkel. Ya, kalau orang masuk bengkel kan nggak boleh ribut, tenang ya. Karena Roh Kudus akan periksa, Roh Kudus akan selidiki, ya. Sehingga setiap yang datang di sini mungkin tadi marah-marah, begitu pulang nggak marah lagi. Haleluya. Ya, yang tadinya ragu-ragu, ketika pulang tidak ragu-ragu lagi. Tadinya ketakutan, begitu pulang nanti sudah tidak takut lagi. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Yes Lord. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenal di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenal di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yes, haleluya. Saya percaya firman yang kita percaya tidak pernah berubah. Amin. Kitanya yang berubah. Haleluya. Ya saudaraku. Ya. Dan hari ini Anda harus mengalami perubahan. Saudaraku, dengar firman Tuhan hari ini. Pasang telingamu. Kalau ada catatan boleh dicatat. Karena ini spesial sekali ya. Saya boleh hadir di sini. Terima kasih buat Pak Gembala dan seluruh tim penggembalaan. Ya. Terima kasih. Biarlah lewat kehadiran saya, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi saya percaya Anda harus bangkit. Anda harus kuat. Saudaraku, kenapa saudaraku? Karena pekerjaan-pekerjaan iblis harus kita hancurkan. Amin. Karena iblis sudah begitu leluasa menghancurkan dunia ini. Iblis memporak-porandakan anak-anak Tuhan lewat virus corona ini. Saudaraku, Anda lihat apa yang terjadi hari-hari ini. Lewat virus corona, Anda pun gak bisa lagi berhubungan. Ya, mau jumpa gitu, gak bisa lagi virus corona. Saudaraku, ada apa terjadi di tempat ini? Yang terjadi di alam dunia sekarang ini. Iblis menabur rasa ketakutan. Takut. Ya. Sehingga saudaraku, Anda lihat bukan semakin sedikit virus corona. Saya tinggal di Simalingkar B. Satu hari itu bisa 10 mobil ambulan lewatin rumah saya. 10 mobil ambulan saudaraku, satu hari. Makanya tempatnya sudah hampir gak muat lagi. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus mengalahkan dunia ini. Dunia ini penuh dengan rasa ketakutan, rasa kebimbangan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini,
Anda sedang masuk bengkel. Hari ini ketika Anda dengarkan firman Tuhan, saya percaya Anda tidak akan takut lagi. Anda menjadi orang yang berani. Orang yang berani. Tapi bukan orang yang nekat ya. Ya, saudaraku dengar, virus corona ada. Siapa yang ciptakan virus corona? Setan. Tuhan tidak pernah ciptakan sakit penyakit. Untuk itu kita harus lawan dia dengan iman yang teguh. Bukan berarti kita melawan virus corona, Anda suka-suka hati mau keluar rumah. Saudaraku tidak. Pakai hikmatnya Tuhan. Baik, mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka Yesaya 41 ayat 10. Seperti khotbah saya tadi yang pertama. Biarlah GBI di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini sama mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca dengan keras. 2, 3, ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan matikan dulu. Saudaraku lihat. Ya, dunia hari-hari ini butuh kemenangan. Tetapi mereka tidak dapatkan itu. Karena mereka tidak mengenal Tuhan Allahnya. Untuk itu dia bilang janganlah takut. Arti janganlah takut ini, saudaraku, ini serius loh. Bukan main-main. Ini serius. Kenapa saudaraku? Karena hari-hari ini banyak orang sekarang mencari uang. Luar biasa. Waktunya dihabisi untuk mencari uang. Karena orang Medan bilang, hepeng dona mengatur negara on. Uanglah yang mengatur semuanya. Saudaraku lihat, itu makanya kekristenan adalah satu penyembahan, satu gaya hidup. Maka saya bilang Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu adalah gaya hidup. Ya, untuk itu makanya iblis, saudaraku lihat, menakut-nakuti kita. Menakut-nakutinya. Saudaraku ini serius saudaraku. Serius. Artinya apa? Wah. Takut gagal. Tidak ada lagi keberanian. Ya, sehingga memporak-porandakan ya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku lihat, janganlah takut ini. Ini berbicara saudaraku. Lihat. Kenapa dia bilang jangan takut? Karena apa saudaraku? Karena iblis menyerang hatimu. Dia serang hatimu. Makanya Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku lihat, berarti di hatimu ada kehidupan. Wow, ini yang iblis gak suka. Ini iblis yang gak suka saudaraku. Ya, kenapa? Iblis selalu ya sepertinya iming-iming yang baik. Ya, hati-hati saudaraku, iblis itu bisa memberkati. Kalau iblis tidak bisa memberkati, tidak ada di dunia ini yang mengikuti iblis. Iblis bisa menyembuhkan, bisa. Makanya, saudaraku lihat, begitu dia bilang, janganlah takut. Karena keadaan bangsa Israel pada saat itu, ya, di Babel, dibuang ke sana. Cukup mengerikan, saudaraku. Bercampur dengan orang-orang semua macam-macam orang. Sifat-sifat yang jahat. Orang-orang fasik. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Karena Tuhan rindu bangsa Israel ini dipulihkan Tuhan. Makanya muncullah ayat ini. Hai dengar bangsa Israel, janganlah takut. Ya, kita ini adalah Israel-Israel yang dicangkokkan. Ya, Israel-Israel kemenangan. Ya, aku menyertai engkau. Wow, keren sekali ya. Ya, kalau ada bapak, nak pergilah. Mau kemana? Ke Dolok Sanggul. Jangan takut nakku. Bapak pun yang bawa mobilnya. Wah, kan kita enak kan di dalam kan. Wah, begitulah Tuhan itu. Aku menyertai engkau. Ya, makanya hari-hari ini banyak orang hatinya itu enggak apa ya. Sepertinya kenapa enggak ibadah? Enggak enak aja. Coba, hidup ini suka-suka hati Anda enggak bisa saudaraku. Anda sudah dipilih Tuhan, amin. Anda ini milik Tuhan. Enggak boleh suka-suka hati hidup. Oh iya, enggak boleh. Itu makanya kau kepunyaanku. Makanya Tuhan nyodorkan seperti kartu nama. Aku menyertai engkau. Wah, kan kita sedap ya. Waduh, luar biasa. Tetapi lihat saudaraku, iblis tetap menggodain. Saudaraku dengar, iblis itu 1 detik pun tidak pernah berhenti. Dan kurang ajar juga sama iblis ya. Tidak pernah berhenti. Ya.
dia adalah bapa pendusta. Lihat, pekerjaan iblis, dia mencuri. Apa yang dia curi dari kamu? Dia curi damai sejahteramu. Dan saya percaya mungkin Anda datang tadi ke sini mungkin ada lagi gondok-gondok, lagi marah-marah. Ya, suami istri bertengkar, lambat kali, cepat, terlambat nanti kita. Ya kan marah-marah, ya kan? Gitu sama anak-anak, ih rewel kali anakku ini. Gara-gara anaknya rewel nggak jadi ke gereja, ada. Iya, saudaraku lihat. Ya, untuk itu dia bilang, janganlah takut, jaga hatimu anakku. Karena iblis lagi nyerang di situ, hatimu. Jangan sampai hatimu tuh panas. Ya, makanya saya mau bilang, kalau ada orang yang marah samamu, jangan kau cepat marah. Ya, karena manusia itu menajamkan manusia. Gak bisa manusia ditajamkan sama binatang. Gak bisa itu. Jadi yang menajamkan kita, ya manusia. Mungkin istrinya. Ya, jadi istri itu bisa menajamkan suaminya. Kalau suaminya tidak kudus, kalau suaminya bandel, tidak mau bertobat, istrinya lah yang menguduskan suaminya. Amin. Jadi kalau suamimu tidak ke gereja, jangan pula istri bilang, ya udah masuk neraka kita dua. Wah janganlah, ya kan? Itu lawan dia, ya. Karena itu dia. Ya, sebab aku menyertai engkau. Ya, jagalah hatimu, janganlah takut. Ya, jadi jangan takut ini, ya, membuat pergerakanmu itu ditahan sama iblis. Ya, udahlah, kan COVID ini. Kau usah keluar rumah, terus ya udah di rumah aja kau. Bertengkarlah kan? Iya, justru banyak di rumah kadang-kala tidak buat mesbah. Tidak mau berdoa. Ya, karena hari-hari ini jahat saudaraku. Waktu-waktu ini jahat. Jadi Anda datang ke tempat ini, apalagi ini banyak anak-anak muda ini. Dengar anak-anak muda. Pergaulan yang buruk itu merusak Anda. Ya, lihat anak-anak muda. Ya, Yesaya katakan anak-anak muda itu mudah lemah. Mudah lesu. Kenapa? Karena anak-anak muda ini kan jiwanya mau yang baru aja. Ya, dia nggak mau fokus itu kadang-kala anak muda bisa ini gitu. Ya, dia sukanya mau berubah-berubah. Gayanya berubah-berubah. Saudara lihat. Dan bersyukurlah Anda dibangun anak-anak muda di tempat ini. Tim musik yang luar biasa saudaraku. Ya, Anda boleh melayani Tuhan. Dan di sini Tuhan bilang janganlah takut. Kenapa? Karena hatimu itu punya aku kata Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Tidak tahukah jemaat Tuhan di tempat ini ada Tuhan bersamamu? Ada Tuhan bersamamu. Itu makanya Tuhan yang kita sembah adalah bukan Tuhan yang duduk-duduk di surga. No. Tuhan yang kita sembah adalah dialah Tuhan yang ada di arena pertandinganmu. Haleluya. Dialah Tuhan yang ada bersama-sama dengan engkau. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah ragu gitu. Untuk itu makanya saudaraku, Lubuk Pakam ini, siapa yang bisa menangkan gereja Tuhan? Jadi kalau Anda bekerja, bekerjalah dengan baik. Jangan kompromi saudaraku. Jangan kompromi. Dan saya percaya, apa yang kamu kerjakan kalau Tuhan sudah mengurapi, itu yang memberkati Anda. Amin. Ya. Yang kedua saudaraku, janganlah bimbang. Tadi jangan takut berbicara tentang hati. Lihat ini. Hati saudaraku. Jadi iblis itu langsung kejar hatimu. Karena hati yang panas membuat engkau rusak semuanya. Iya. Apalagi kalau sempat suami nggak mengasihi istri. Wow, bahaya sekali. Makanya tema kita itu the integrity of a Christian family. Keluarga yang berintegritas. Ini dia. Jadi suami-suami yang berani gitu. Berani. Ya, jangan takut. Ya, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, jangan menjadi suami yang lembek gitu ya. Iya, ya udahlah. Gak apa-apalah korupsi sedikit-sedikit, Pak Pendeta. Saudaraku lihat, jangan main-main saudaraku. Ya. Makanya bangsa Israel 12 suku ya diambil yang namanya suku Lewi untuk membawa ke-11 sukunya mendekat kepada Tuhan. Jadi bapak-bapak, Anda adalah imam dalam keluarga Anda. Ya. Karena di luar sana banyak sekali ketakutan. Untuk itu
Perhatikan keadaanmu. Perhatikan istrimu. Perhatikan anak-anakmu. Saudaraku lihat, dicatat dalam Alkitab, banyak anak-anak imam, banyak anak-anak pendeta tidak berjalan dalam Tuhan. Dicatat dalam Alkitab, anak Eli tidak berjalan dalam Tuhan. Saudaraku lihat, artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya serangan-serangan yang dibuat sama iblis bukan makin sedikit, gencar sekali. Gencar sekali saudaraku. Makanya Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Hatinya. Janganlah bimbang. Lihat ini. Koma lagi. Sebab aku ini Allahmu. Berkali-kali Tuhan bilang. Dia lihat wajahmu. Situ orang. Percaya kau sama aku. Aku Tuhan katanya. Aku lihat kadang-kadang kau dengar suara mana. Suara Tuhan atau suara iblis. Karena mendengar suara Tuhan itu wah. Memerlukan waktu. Memerlukan proses. Lihat, janganlah bimbang ini berbicara tentang pikiranmu. Lihat, tadi diserang hati, sekarang diserang pikiran. Nah, jangan bimbang, ragu. Makanya Anda tadi ke gereja ini, jangan-jangan hitung kancing baju Anda. Gereja tidak, gereja tidak. Gereja, puji Tuhan 5 kancingnya. Wah, ya kan? Ragu dia, bimbang dia. Ngapain ke gereja? Enggak ada pun dapat apa-apanya ke gereja. Hai dengar. Kita ini manusia ciptaan Allah. Amin. Kita bukan dibuat dari robot. Kita adalah ciptaan Allah. Untuk itu puji sembahlah aku kata Tuhan. Supaya engkau hidup. Ya, iblis mencuri damai sejahteramu. Iblis membunuh imanmu. Akhirnya dia membinasakanmu. Akhirnya banyak orang yang masuk ke neraka. Setelah aku lihat, apakah Tuhan kejam dia ciptakan neraka? Tidak. Karena kita diberikan pilihan. Hidup ini pilihan Bapak Ibu. Pilihan. Untuk itu makanya saya senang di sini banyak juga laki-laki, banyak juga perempuan. Wah luar biasa. Saya mau cerita dulu dengan perempuan. Ya, saudaraku dengar. Kenapa Tuhan ciptakan perempuan? Apakah Adam memerlukan perempuan? Oh tidak. Adam tidak memerlukan perempuan. Dicatat dalam Kejadian. Itu makanya Adam, coba kau cari dulu pasanganmu. Binatang-binatang yang telah kuciptakan itu. Dia lihat harimau, seram sekali. Dilihat kuda, kencang kali larinya. Waduh, tidak ada Tuhan. Ini perhatikan perempuan, simak. Apa yang terjadi? Tertidurlah Adam. Lihat ini. Ini diaduk. Ini kunci rahasianya. Ya, makanya laki-laki itu kadang-kala tidurnya nggak ngeri, nggak nentu kan. Tidur jam berapa Pak? Wah jam 3 pagi coba bayangin. Itu. Makanya laki-laki itu saudaraku kenapa dibuat dari tanah liat? Kok nggak dibuat aja dari batu gitu ya? Dibuat dari tanah liat. Karena laki-laki itu tidak kuat. Laki-laki itu suka berubah. Hari ini ibadah, 2 jam berikutnya buat dosa. Hari ini berdoa, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Oh dilihat istrinya, mantap kali suamiku. Hari Senin berdosa, Selasa berdosa, Rabu berdosa, Kamis berdosa, Jumat berdosa, Sabtu berdosa. Hari Minggu berdoa. Begitulah laki-laki. Itu makanya dicatat dalam Mazmur, laki-laki yang takut Tuhan. Maka istrinya seperti pohon anggur yang subur. Haleluya. Itu makanya Tuhan ciptakan perempuan bukan dari tanah liat. Lihat, ketika Adam tidak memerlukan perempuan, Tuhan tahu. Berarti saya buat statement saya pagi hari ini. Ketik di Facebookmu, perempuan adalah inisiatifnya Tuhan. Haleluya. Itu makanya kalau suamimu meninggalkan engkau, perempuan-perempuan di sini pasti kuat. Mama saya menjanda umur muda. Umur 30 tahun mama saya sudah menjanda. Papa saya sudah meninggal. Tapi mama saya ini benar-benar, saudaraku, inisiatif Tuhan. Jadi artinya perempuan itu enggak ada langsung, buat jahat. Enggak. Karena dia dibuat Tuhan,
inisiatifnya Tuhan. Diambil dari tulang rusuk daripada Adam. Wow. Jadi jangan heran kalau aku lihat perempuan-perempuan di sini, Anda adalah perempuan-perempuan yang hebat. Oh iya, perempuan-perempuan yang hebat. Oh iya. Perempuan luar biasa saudaraku, 3 pun anaknya masih bisa nyuci. 1 di sini, 2 di sini, 3 gendong sana, masih bisa sini. Tapi coba kalau kasih sama bapak, Pak, gendong dulu anak kita, 10 menit, nah udah. Anda adalah perempuan-perempuan yang hebat. Tinggal masalahnya, Anda harus mengerti, perempuan itu diciptakan Tuhan, koma. Untuk apa perempuan diciptakan? Dengar, perempuan diciptakan untuk menikah dengan laki-laki, betul? Iya, bukan menikah dengan perempuan. Sering sekali disalahin sama dunia ini. Perempuan itu menikah, begitu dia bersuami, maka tugas daripada perempuan, ini catat, untuk memulihkan suaminya. Ditarik untuk dekat sama Tuhan. Itu tugas perempuan. Haleluya. Ini dia, Pak Pendeta, suamiku bandel kali, terus jahat sekali, terus mabuk-mabukan. Ikon Yesus dodong aku salah kuliludo rapon Yesus boyo monang talubu suinaro kang mabi yarau disi Tuhan Yesus dongaki saihu tonongku Yesus itu makanya mama saya tidak menikah. Iya. Padahal mama saya itu baru Tagalong, makanya saya dekat kali sama tulang saya ini. Iya. Baru Tagalong, luar biasa. Kalau dia dekat sama Tuhan, luar biasa. Engkau pun kalau engkau sandingkan dengan Tuhan, engkau akan menjadi luar biasa. Oh iya. Kami 3 bersaudara. Abang saya 5 tahun di atas saya, adik saya 5 tahun. Keren kali mamaku ini. Kok bisa mama buat rencana pembuatan anak 5 tahun? Haleluya saudaraku. Lihat, apa yang dilakukan mama saya? Kalau menurut dunia tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kau bisa membesarkan anak-anakmu. Tidak akan mungkin. Makanya mama saya selalu memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku lihat, mama saya seorang guru. Guru tahun 70-an, belum seperti sekarang. Ada sertifikasi kan? Dulu tidak ada. Tanya sama orang tuamu, rendah sekali gajinya. Saudaraku lihat, ibu janda tampil di muka bumi akan diejek orang. Makanya dicatat dalam Alkitab, ibu-ibu janda diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Karena apa? Karena perempuan inisiatifnya Tuhan. Jadi dengar ibu-ibu, engkau tidak pernah ditinggalkan. Walaupun suamimu jahat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Makanya mama saya bilang, anakku, kujual pun rambutku ini. Yang penting kalian semua sekolah. Kuku pemasari, siang nang bodari, lau pasi kolahon geleki. Balayan aku kida, yang jadi hatinggalan, sita minatola koki. Haleluya. Ya saudaraku, lihat ini. Apa hasilnya? Saudaraku lihat. Iman seorang ibu membangun anak-anaknya. Jadi dengar ibu-ibu, posmaroham. Jangan bergerutu. Jangan mudah bersungut-sungut. Kau ini inisiatifnya Tuhan. Jadi kalau kau lihat keadaan tidak baik, jangan lihat dunia. Tapi pandanglah Kristus. Amin. Pandanglah Kristus. Dengar ibu, musim ini berganti-ganti. Amin. Musim ini berganti-ganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Amin. Saudaraku lihat, ketika engkau tidak bimbang, ketika engkau tidak takut, maka Tuhan bilang begini, Aku akan meneguhkan engkau. Jadi, maka keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Yang kedua, Aku akan menolong engkau. Dimanapun kau berada, kalau kau ikutkan Tuhan, Tuhan akan tolong engkau. Dan yang terakhir dia bilang, Aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku. Wah, saya percaya pulang dari tempat ini, Tuhan yang kau sembah, Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak tertarik dengan dosamu. Tuhan tidak tertarik dengan perlakuanmu yang tidak baik. Tapi Tuhan tertarik ketika engkau datang kepada Dia, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Amin.